Wawancara dengan Kepala SMA Takmiriyah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Edi. Nggih, mohon maaf Pak Rom, saya Edi Kusuma Kurniawan saat ini sedang ikut dalam program calon guru penggerak. Nah, dalam satu tugas yang harus kami lakukan ini adalah mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Pak Ramadan ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Takmiriyah. Jadi terima kasih banyak sudah diizinkan untuk bertemu. Jadi kami mohon berkaitan dengan wawancara ini adalah tentang penyelesaian terhadap kasus. Begitu Pak Rom. Ya. Kira-kira Pak Rom, mohon maaf, yang paling berkesan di dalam kepemimpinan panjenengan ada kasus terhadap yang dihadapi oleh SMA Takmiriyah atau khususnya Pak Rom berkaitan dengan kepemimpinannya. Mohon penjelasannya Pak Rom. Ya, gini Pak Edi, sebenarnya itu bukan kasus. Kadang-kadang orang mengatakan kasus, tapi orang lain mengatakan itu potensi. Nah, seringkali kan seperti itu. Jadi seringkali ada anak-anak yang punya potensi itu yang tidak ada di sekolah. Potensinya itu di luar. Mungkin dia punya potensi di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang organisasi, atau di bidang keagamaan. Nah, anak-anak yang seperti ini sepertinya dia itu perlu sarana khusus, perlu dispensasi khusus untuk bisa mengembangkan potensinya. Nah, seringkali teman-teman Bapak Ibu guru itu, anak itu dianggap anak-anak yang tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Iya. Nah, Nggih, untuk barangkali lebih mengerucut ini Pak Rom, jadi potensi anak yang harus mendapatkan perhatian khusus ini barangkali bisa ngambil satu contoh saja Pak Rom. Jadi yang terlibat di dalam pengembangan potensi anak ini siapa? Barangkali dari pihak sekolah, dari pihak guru atau dari pihak orang tua. Mohon penjelasan Pak. Nah, ini ada murid kami sekarang sudah kelas 11, kelas 2. Sejak kelas 10 orang tuanya sudah matur ke sekolah, sudah menghubungi sekolah, sudah menghadap ke kami bahwa anaknya ini ikut klub Persebaya Muda. Mantap itu. Yang jelas kalau biasanya anak-anak yang punya bakat di bidang olahraga biasanya pelajarannya itu kurang bagus. Begitu Pak Rom, ya? Iya, biasanya. Karena perhatiannya beda ya. Beda. Jadi kalau dianggap anak itu nggak suka pelajaran matematika, nggak suka pelajaran bahasa Inggris, nggak suka pelajaran fisika, memang benar. Kalau diajari males, iya. Tapi memang passionnya bukan di sana. Passionnya di kakinya. Oh, begitu. Iya. Akhirnya orang tua saya panggil, saya sampaikan bahwa anak ini harus prestasi. Harus punya prestasi yang dibanggakan. Tapi sekolah harus diselesaikan. Di sekolah harus jadi anak baik. Nggak boleh terlambat, nggak boleh ganggu di kelas, harus jadi anak baik. Kita maklumi kekurangannya di sekolah. Tapi monggo kalau ada event latihan, event kompetisi, ibu atau bapaknya ke sekolah minta izin. Yang minta izin harus orang tuanya jemput anaknya ikut kompetisi atau pelatihan. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan sampai 1 tahun lebih ini. Jadi sekolah tetap berjalan, pengembangan potensi anak itu di luar ikut klubnya itu tetap berjalan.
Yang penting harus ada komunikasi. Setiap kali ada event orang tua harus izin. Harus izinnya harus datang ke sekolah. Biar tidak diiril sama teman-temannya. Kalau dia pulang sendirian, temannya niru. Oh, betul. Tapi kalau dia pulang dibonceng sama bapak atau ibunya, yang lain tidak bisa. Berarti ini pakai paradigma jangka panjang melawan jangka pendek. Jadi jangka panjangnya berkaitan dengan keberlangsungan agar dia tetap mampu nantinya berprestasi. Nah, jangka pendeknya ini bisa terselesaikan juga. Anak-anak kan akhirnya tidak iri kalau dia pulang duluan. Nah, sejauh ini Pak Rom, kira-kira tentang tanggapan guru-guru tidak ada masalah. Karena sudah saya tekankan ke orang tua anaknya, kamu jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai tugas tidak mengerjakan. Meskipun nanti hasilnya nggak maksimal, pokoknya harus mengerjakan. Kalau itu sudah kamu lalui, saya beri dispensasi untuk meninggalkan sekolah sesuai dengan jadwal latihan di klubnya. Kalau sudah latihan selesai, kamu harus kembali ke sekolah. Jadi dispensasi itu ada konsekuensinya. Jangan sampai kemudian sudah dispensasi sering terlambat, itu yang nggak boleh. Oh begitu. Artinya Bapak Ibu guru juga sudah seneng meskipun dia ini nilainya kurang bagus misalnya, tapi aktif di dalam mengerjakan dan memenuhi kewajibannya. Kemudian berkaitan dengan orang tuanya tidak ada kendala. Nggak ada kendala. Senang juga orang tuanya. Senang. Pokoknya saya bilang nggak boleh telepon saja, harus dijemput ke sekolah. Karena membuat masalah baru kalau kemudian cuma telepon saja. Iya. Dan orang tua komitmen ya, mesti dijemput. Ya. Berarti ini pelaksanaannya sudah berlangsung lama Pak Rom ya. Kasusnya sudah berlangsung perhatian pengembangan potensinya sudah berlangsung lama dan sudah teruji. Berarti ini keputusan ini sudah tepat ini Pak Rom kalau saya lihatnya. Dan kelihatannya tidak ada kendala Pak Rom ya kaitannya ini. Karena tidak itu aja, karena banyak hal ya. Kemarin itu kita mengirim ini ya, anak kita itu di Hungaria, di Eropa, lomba tari. Itu juga sering izin ke sanggarnya, sanggar latihan tari. Karena sanggar tari itu dari berbagai macam sekolah, ada takmiriyah dan sekolah-sekolah yang lain. Kalau menunggu pulang sekolah, lah kesulitan. Kapan kumpulnya? Jam berapa? Mungkin sampai malam. Ya mungkin siang itu baru kumpulnya di sanggar itu. Jadi selama mungkin 2 minggu di Hungaria. Itu yang masuk dalam berita dapat prestasi itu ya. Iya, alhamdulillah selamat Pak Rom. Muridnya bisa berprestasi di level luar negeri. Alhamdulillah. Memang harus kita beri kesempatan. Bagi yang lain, memang dia itu pintar nari. Kalau ditanya lagi pelajarannya, ya biasa-biasa saja. Siap. Iya. Jadi dengan pengujian sudah berlangsung lama dan terbukti tidak ada keluhan, berarti ini hal yang memang harus terus dilaksanakan terus-menerus. Barangkali Pak Rom, ekspektasinya tentang anak-anak ini juga terdeteksi ya, ingin seperti apa nantinya gitu. Ada yang sudah terbukti ya. Ada anak kita itu yang jadi kapten kesebelasan Sleman, namanya Gufron, kapten ya. Sekolah di sini nggak boleh nakal, nggak boleh telat. Ketemu guru Salim, masalah akhlak, masalah kedisiplinan harus. Sekolah akan mengizinkan kamu untuk latihan di luar. Ya, sekolah dulu. Nanti jam berapa izin. Nggak boleh terlambat. Kalau ada tugas kerjakan. Sudah semampunya saja. Sekolah tidak menuntut harus nilainya. Siap. Baik. Jadi kapten kesebelasan. Iya.
lumayan ini, mantap sekali prestasinya Pak Rom. Sementara ini saya kira cukup Pak Rom. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan ini senantiasa SMA Takmira semakin jaya, semakin bagus, menjadi dambaan harapan masa depan masyarakat Surabaya untuk mengukir prestasi dari SMA Takmira. Selamat Pak Rom, mudah-mudahan sukses selalu. Mohon maaf. Mudah-mudahan cepat lulus guru penggerak. Amin, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.